siang. Selamat siang teman-teman yang sudah hadir. Kalau ada yang sudah lihat saya, halo Zahra, terima kasih sudah hadir. First. Ini ada 18 nih, kelihatan nih di sini. Boleh dong kali kasih emote atau kasih reaction apapun, kasih komen. Sehat Kakak, sehat alhamdulillah. Deg-degan sedikit ya. Terima kasih Febri, manggilnya Kak apa Bapak nih? Kak Febri buat emote-nya, buat emoticonnya, buat reaction-nya. Ayo siapa lagi nih? Ini udah nambah-nambah nih. Boleh nggak kasih reaction? Kasih jempolnya boleh. Aduh, terima kasih nih. Ada dapat penguatan emosional dari Zahra. Relax ya. Iya, ini lagi coba relax. Halo Yulia. Halo Pak Kadiman. Halo Aziz. Halo Ovi. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Wah, udah makin rame nih yang hadir. Hai Hilda. Aduh, rajin-rajin banget deh siang-siang. Gak ngantuk kan ya? Oke. Ini kita sambil nunggu teman-temannya nih kali ini, sambil nunggu teman-temannya mungkin sekitar 2 menit kali ya. 2 menit sambil mungkin kita akan mulai jam 13, jam 1:05. Kita pemanasan dulu kali ya, pemanasan dulu. Ini teman-teman apa namanya? Suka main sosmed nggak sih? Suka main sosmed? Yang lagi rame hashtagnya apa teman-teman? Oh, main IG. Ada yang main Twitter nggak? Aku tuh lagi seneng lihat thread yang ini nih. We listen, we don't judge. Ada nggak sih teman-teman sambil nunggu nih jam 1:05, 3 menit lagi. Ada yang mau, uh, aku, uh, aku tahu kan ya, we listen, we don't judge. Ada yang mau share nggak? Apa yang ingin kalian share? Ini kita temanya we listen, we don't judge sebagai hamba korporat edition. Apa mungkin pengakuan dosa, kesalahan, kebodohan yang telah kalian lakukan selama jadi kebohongan mungkin selama jadi waktu dulu aku mulai jualan umur 8 tahun terus mulai Thank you Zara udah jujur. Ada lagi nggak? Ada lagi nih yang sebagai hamba korporat, ada nggak yang mau share? Kita cuman ini ya, kita cuman dengar, kita nggak judge. Mungkin ada yang mau bilang kalau mungkin malu boleh loh di private message. Kalau aku dulu ya, mungkin ini jangan ditiru yang pasti ya. Terima kasih Zahra. Apa namanya, kalau jangan ditiru nih ya, waktu aku jadi hamba korporat sekitar 10 tahun yang lalu, aku eh, pakai surat izin sakit, opname, ke atasan, padahal sebenarnya liburan. Liburannya ke luar negeri sama keluarga. Udah gitu dicariin selama seminggu, handphonenya nggak bisa dihubungin. Saya bilang saya opname, jadi nggak bisa angkat telepon. Jadi gitu ya pengakuan dosa saya. Jadi sama kadang-kadang kita sebagai pekerja ya ada lah ya bandel-bandel dikit, tapi jangan ditiru ya teman-teman ya, nggak bagus ditiru. Oke, terima kasih. Itu sebenarnya ya kejujuran yang pertama ini pertama kali saya katakan di hari ini karena saya mencoba menyimpannya selama 13 tahun. Tadi yang saya resign dari 2013, ya hampir 10 tahun lah saya mirip Kak, pernah bandel berobat izin sakit. Iya, prioritaskan diri Anda sendiri ya. Jadi gitu ya. Jadi mendingan kita istirahat dulu, nanti abis itu boleh jurus yang bagus. Jangan ditiru Pak ya, gitu ya. Jangan ya, gitu ya. Oke, jam 13:05, terima kasih sudah hadir, udah 36, ramai banget.
Terima kasih buat, responnya, chat-nya, jangan berhenti untuk nge-chat ya, kalau mau respon, mau tanya apapun boleh. Nah, kita akan langsung mulai, saya akan share, ada yang mungkin yang baru pakai Demio, mungkin ada yang sudah terbiasa pakai Demio. Jadi kalau pakai Demio ini mungkin nggak terlalu jauh berbeda sama Zoom atau sama yang lain gitu ya, platform yang lain, tapi pastikan Anda menggunakan browser yang mendukung. Jadi kalau misalnya suara saya nggak terdengar atau misalnya, slide-nya nggak kelihatan Kak, gitu ya, mungkin refresh dulu terus join lagi ya. Udah gitu kalau ada kesulitan teknis tadi refresh dulu. Nah, kalau ada masalah misalnya, masalah berlanjut gitu ya, nggak bisa lagi Kak, ini nggak bisa udah di-refresh bolak-balik, nanti sambil di chat box, teman-teman mention naluri events, ada teman saya yang di belakang layar akan membantu ya untuk, kasih bantuan terkait teknis gitu ya. Nah, di sini walaupun saya tampaknya sendirian ngobrol-ngobrolnya gitu ya, tapi saya senang banget ditemani sama 39 orang yang moga-moga akan nambah lagi, dan teman-teman yang aktif banget nge-chat, terima kasih gitu ya. Mari aktif bertanya, berpartisipasi dalam polling, dan suarakan pemikiran Anda ya di dalam chat box sebelah kanan. Kalau misalnya malu mau nanya, di kolom komennya yang, "Aduh malu nih kelihatan ketahuan dari perusahaan mana," gitu ya, tulis @arinda sebelum menuliskan pertanyaan. Jadi saya tahu dari mana nih gitu ya, tapi saya nggak akan, baca gitu ya. Maksudnya nggak akan saya kasih tahu dari siapa karena anonim gitu ya, send private message. Nah, materi ini akan dibagikan dalam bentuk PDF di akhir webinar. Jadi dapat diunduh juga melalui tab di sisi kanan layar Anda, sama nanti bisa ditonton ulang kalau pengen dengar suara ya saya yang bagus gitu Mbak Zahra ya. Terima kasih Mbak Zahra. Dan presentasi akan dibagikan sebagai, apa namanya, handout nanti di akhir webinar, gitu. Sudah siap semuanya? Siap ya? Gitu, oke. Nah, kenalan dulu ya, sama saya, mungkin ada teman-teman yang belum kenal gitu. Saya Arinda, Arinda Anggraini, boleh dipanggil Rinda. Saya pelatih kesehatan mental di Naluri, sudah 15 tahun sebagai psikolog berlisensi dan ngambilnya psikolog pendidikan di Universitas Indonesia terakhir kali, dan assessment center assessor certified, dan punya, ketertarikan, biasanya kalau menangani kasus atau klien yang berhubungan dengan kesehatan mental secara umum, pengembangan diri, bimbingan karir, remaja, nih saya senang nih ngurus remaja dan pengasuhan. Biasanya kalau orang tua itu sukanya ngobrol atau masalah parenting sama saya juga, gitu ya. Gitu. Oke, next. Nah, gimana perasaannya teman-teman? Ada yang ngantuk? Ada yang cemas? Ada yang happy? Ini hari apa sih? Hari Kamis ya? Hari Kamis, eee, tengah bulan? Enggak juga sih, awal bulan. Masih happy dong ya? Oh bahagia banget, oh excited tuh, terima kasih. Oh masih awal bulan ya? Masih happy, dompetnya masih tebal ya? Udah gitu, ada yang gloomy nggak nih? Mungkin ada yang takut? Ada yang bosen? Nggak ya? Itu manifesting ya Kak Zara ya, feel like princess and dompet akan selalu full. Overwhelmed, ya ampun Mbak Ovi lagi banyak tugas ya? Bored, ada Saka juga lagi bosen. Oke, emang kadang-kadang naik turun ya teman-teman ya. Kalau saya lagi naik turun, saya salahinnya bulan. Kalau nggak akhir bulan, kalau nggak lagi mau datang bulan, sama bulan purnama. Jadi biasanya kalau perempuan berhubungan dengan bulan purnama ya, bawaannya mood-nya suka naik turun, gitu ya. Ada lagi mungkin ada yang mau share, lagi apa sih perasaannya hari ini? Kalau aku share-nya, tadi aku udah bilang ya, aku sedikit cemas, sedikit takut, apakah ini akan berjalan lancar gitu ya. Aneh nggak sih ngomong sama, orang yang aku tidak bisa melihatnya gitu ya. Tapi alhamdulillah seneng, karena ternyata rame yang datang, udah gitu udah rame, terus rame yang nge-chat gitu ya. Terima kasih nih buat, teman-teman yang nge-chat, ini sebenarnya sangat, apa ya, membantu saya untuk ngerasa calm, ngerasa kayak, apa namanya, ngerasa kayak ada temennya di sini gitu ya. "Oh lagi puyeng Kak, ih akhir tahun banyak deadline." Ini I can relate ya, beneran. Aku bisa merasakan itu. Happy but bit tired. Oh, iya capek ya. Oh, aku seneng banyak teman yang semangat buat kalian semua. Iya temen.
Semua pasti merasakan di akhir bulan banyak target yang harus di-achieve, semangat ya. Oke, semangat. Alhamdulillah, oke. Nah, ini ada 49 orang hari ini yang hadir. Aku boleh tahu nggak sih, kenapa kalian di sini? Ayo, kenapa, apa yang membawa kalian hadir di hari ini? Apakah disuruh sama atasan? Oh, ada yang penasaran, curious ya, Kak Ismu ya? Ada yang, apa namanya, kewajiban, adakah? Mau jadi lebih produktif, mau mengenal diri lebih baik, "Oh penasaran Coach, menambah wawasan, terima kasih, oh penasaran." Apa yang penasarani kira-kira? Oh, sesuai judulnya, curious mengenal diri lebih dalam, sampai lupa diri sendiri. Iya, apalagi dalam, apa ya kita bilang ya, hustle culture ya, semuanya serba buru-buru ya. Jadi kadang-kadang itu kita nggak bisa mengenal diri sendiri ya, apa yang kita mau, apa yang kita, tuju, apa yang goals kita, ya nggak sih? Biar nggak gila. Aduh, cari hiburannya webinar loh, Kak Ronauli, keren. Cari hiburan, sip gue gitu ya, biar nggak gila, oke. Kan nanti, abis biar nggak gila, langsung hubungi konsultan ya, kita ya, biar ngobrol ya, one on one gitu ya, biar waras. Oke, terima kasih buat, apa namanya, keinginannya. Saya jadi tahu, semoga sih ekspektasi teman-teman yang hadir di sini, bisa menjawab rasa penasaran ya, gitu. Oke. Nah, hari ini sebenarnya kita bahasnya apa aja sih? Yang pasti yang kita bahas adalah kekuatan refleksi diri, terus teknik dan alat yang biasa kita pakai untuk refleksi, sama, refleksi diri ya maksud saya ya, sama tantangan apa yang biasanya terjadi kalau kita mau refleksi diri, gitu. Banyak banget tantangannya memang, terutama saya pribadi, itu baik banget, gitu ya. Oke. Nah, kalau di teman-teman sendiri, begitu mendengar atau begitu tadi, kalian datang ke sini atau melihat judul gitu ya, mengenal diri lebih dalam gitu ya, terus ternyata, oh tentang refleksi diri. Apa yang terlintas dalam benak teman-teman semua ketika melihat kata refleksi diri? Boleh nggak kok di-chat di kolom komen. Apa sih, eee, yang kalian, apa ya, bayangkan berkaca diri? Berkaca diri, terus apalagi? Berkaca pada diri sendiri. Oke, mengetahui lebih dalam tentang diri. Ada lagi mungkin? Ada yang mau share? Nanti panitia boleh kasih Kak Zahra hadiah nih ya, rajin banget ya jawab. Kak Zahra, tampakkan dirimu. Introspeksi, diri aku kayak gimana? Kontemplasi. Oke, oke. Nice, jawabannya bagus-bagus. Who I am, evaluasi. Nice, keren, 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 keren. Keren. Aku juga mau hadiah. Minta sama perusahaan. Oke, oke. Teman-teman semua jawabannya keren-keren, bagus-bagus banget gitu ya. Sebenarnya kayak saya pribadi juga ya, ketika saya mendengar kata refleksi diri, kalau ditanya, eee, "Ayo dong refleksi diri." Awalnya dulu, ini teman kalian, kalian jawabannya tuh positif semua loh. Tapi ketika, saya mendengar kata refleksi diri dulu ya, mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, ketika masa muda sangat, menggebu-gebu gitu, yang ada di pikiran saya ketika refleksi itu saya tersinggung, offended. Kenapa? Ketika dibilang, "Lo ngaca deh," gitu ya, "lo refleksi diri deh, kok kayaknya ada yang salah dengan saya ya?" Gitu ya. Jadi, dulu itu saya punya, apa ya, punya definisi negatif soal refleksi diri gitu ya, sampai akhirnya ternyata refleksi diri itu, eee, bagus gitu ya untuk berkaca pada diri sendiri sebenarnya apa yang pengen saya tuju, apa sebenarnya tujuan saya apa, apa yang pengen saya improve dan lain-lain gitu. Nah, benar tadi yang teman-teman bilang gitu ya, rehat gitu. Refleksi diri memang suka dikaitkan dengan, waktu untuk diri sendiri, ya. Orang kalau misalnya menyebut refleksi diri, waktu tentang diri sendiri atau bentuknya journaling, menulis gitu ya. Ada yang bilang itu, meditasi, mindfulness, jadi be here, be present at the moment dan lain-lain gitu ya. Itu berkaitan dengan refleksi diri, itu juga nggak salah dan memang tuh terjadi gitu ya. Nah, selanjutnya, saya mau tanya ke teman-teman ya, apakah Anda sudah mengenal diri Anda sendiri?
Sudah? Kalau belum, kita coba yuk teman-teman, kita pejamkan matanya dulu, ya. Kita pejamkan matanya dulu, sekitar 3 menit aja deh, aku minta tolong gitu ya. Mari kita mulai menenangkan diri, kita coba duduk dengan nyaman, tarik nafasnya dalam perlahan gitu ya. Tarik nafas, lalu hembuskan. Lalu rasakan setiap nafas membawa ketenangan di tubuh teman-teman. Tarik nafas lagi, lalu lepaskan. Sekarang, izinkan pikiran Anda untuk melakukan perjalanan ke masa depan. Bayangkan diri Anda berusia 80 tahun. Jadi hari itu adalah hari ulang tahun teman-teman ke-80. Jadi di situ rame, Anda duduk di sebuah tempat yang nyaman, dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama Anda, yang cinta sama Anda, ada keluarga Anda, ada rekan kerja, ada teman-teman Anda, terus mereka senyum. Mereka berbagi cerita, mungkin ada yang angkat gelas, bilang, aku mau cerita soal kamu. Gitu ya. Terus mereka berbagi cerita, terus memandang kamu dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan. Di sekitar Anda ada kehangatan, ada canda tawa, ada suasana rasa syukur gitu ya. Terus rasakan bagaimana suasana hati ini memenuhi diri Anda dengan rasa damai dan rasa bahagia. Teman-teman lagi ulang tahun 80, terus Anda lagi happy, hingga suatu saat salah satu orang terdekat Anda berdiri. Terus dia mau ngomong, saya izin dong, pengen berbagi tentang kamu. Lalu, apa yang mereka katakan saat itu? Nilai apa yang mereka ingat tentang kamu? Coba pikirkan tentang bagaimana kamu telah mempengaruhi kehidupan mereka. Apa yang kamu harap mereka dapat mengenang kamu? Sekarang bayangkan kamu melihat ke belakang, ke jalan yang panjang yang telah kamu tempuh untuk sampai di usia 80. Panjang banget ya, udah sampai di usia 80. Lalu sekarang tarik nafas dalam-dalam sekali lagi, tarik nafas. Rasakan kekuatan dari semua pengalaman yang kamu bayangkan. Ketika kamu siap, bawa pikiran kamu kembali ke saat ini, lalu perlahan buka mata kamu. Kita ambil momen sejenak untuk merenungkan apa yang kamu rasakan dan pelajari dari perjalanan ini. Ada yang mungkin mau share kata-kata apa sih yang kamu dengar di usia kamu 80 tahun? Kok jadi sedih? Kak, iya aku pas nulis ini sedih juga tahu Saidah. Kak Saidah, aku sedih. Insya Allah sehat ya kita ya sampai 80 ya. Kata-kata baik apa? Terima kasih sudah bertahan, apalagi. Terima kasih sudah share, apalagi mungkin apa kata-kata yang ingin kalian dengarkan dari teman-teman kalian saat itu. Kamu hebat dan banyak berjuang. Ya, tulis kata-kata yang ingin Anda dengar tentang diri Anda. Kamu hebat, terima kasih sudah menjadi orang baik. Aduh, jadi ikutan melo deh aku. Nggak bisa deh kalau kayak gini-gini, jangan langsung melo. Terima kasih sudah menjadi orang baik. Makasih sudah nemenin sampai saat ini. Sehat-sehat terus ya, iya. Semoga kita bisa bersama lagi di surga, amin. Aduh, ada yang mau share lagi mungkin? Kalau aku boleh diizinkan share ya, mungkin terima kasih sudah nemenin, benar ya.
Kata-katanya mirip ya sebenarnya, yang sebenarnya sama aku rasakan. Aku ketika merasakan memejamkan mata gitu ya dan berpikir di usia 80 sebenarnya kata-kata apa sih yang aku ingin dengar. Mungkin di situ ada keluarga saya, ada teman kerja saya, ada teman-teman baik saya gitu ya. Terima kasih sudah mengalah. Mungkin kata-kata yang saya ingin saat itu adalah ketika mungkin teman saya bilang, "Rinda, kamu adalah orang yang saya lihat sebagai orang yang mau belajar, orang yang tidak mau menyerah walaupun dalam kesulitan," gitu ya. Rinda orang yang berani mengambil keputusan yang nggak populer karena dia tahu apa yang dia inginkan, gitu ya. Itu kata-kata yang ingin saya dengar dari teman-teman saya, gitu ya. Kalau kata-kata yang ingin saya dengar mungkin dari anak-anak saya atau keluarga saya, "Terima kasih Ibun karena Ibun selalu ada saat aku butuh." Gitu. Aduh, kalau ngomongin anak-anak tuh, aduh selesai bergetar, maaf ya, agak melo gitu ya. Betul, kalau sudah sampai umur 80 hanya ucapan terima kasih ke diri sendiri atas berkat umur yang panjang, gitu. Makasih udah jadi ibu yang baik, istri yang baik, makasih udah nemenin aku selama ini, makasih udah jadi satu-satunya. Terima kasih Kak Ovi, ya. Jadi, itu bentuk, kalau saya selalu selalu ketika di hustle, saya bilangnya di hustle culture gini, buru-buru, kita terbiasa ngikutin standar orang, ya nggak sih? Kita terbiasa ngikutin standar sosial, kita terbiasa menurut orang yang sukses ini A, B, C, di usia segini harus A, B, C, di usia segini harus punya A, I, U gitu ya. Cuman apa sih sebenarnya kita inginkan dalam diri, dalam hidup gitu. Eee, atau mungkin ada yang lebih sangat, ekstrim lagi, apa kata-kata yang Anda ingin dengar ketika teman-teman melayat Anda? Jangan sampai nih ya kata-katanya ya, "Ya ampun, aku kehilangan dia loh, nggak ada bahan gosip lagi kalau nggak ada Rinda," gitu ya. Jangan ya, jangan ada kata-kata gitu ya, maksudnya ada kata-kata yang kalau bisa, eee, kenangan kenangan yang apa yang legacy apa yang kita tinggalkan di dunia, itu sebenarnya menurut saya, kalau menurut saya pribadi itu kunci sukses gitu ya, kunci sukses saya ketika apa yang saya inginkan, kata-kata itu yang ingin saya dengar, itu beneran terucap dari orang lain gitu. Itu apa yang kita cari sampai titik ini gitu ya. Yes, aku mau kita ketemu lagi di surga. Iya, jadi gimana caranya biar sampai surga bareng-bareng? Itu bikin plan, refleksi, refleksi diri, itu pentingnya. Ya, kita nggak mungkin dong mau ke surga bareng-bareng, tapi kita melakukan hal-hal yang ternyata nggak bisa bawa kita ke surga, gitu ya kan? Gitu. Nah, terima kasih teman-teman udah sharing-nya, udah terbuka sekali, saya senang sekali di sini, teman-teman sangat jujur gitu ya. Nah, ini yang saya mau ingatkan ke teman-teman ya, jika Anda tidak menetapkan tujuan Anda berdasarkan visi dan misi kamu, atau mungkin value hidup kamu, kamu sekarang mungkin naik tangga kesuksesan, lagi capek naik tangga kesuksesan hanya untuk sadar, kalau kamu sampai di puncak, kamu sadar kalau kamu tuh masuk gedung yang salah. Sampai di sini masuk akal nggak? Saya sempat tertohok sih ketika, lihat quote ini dari Stephen R. Covey gitu ya. Ini kita sibuk ya, naik, sukses oh mau sukses gitu ya, naik tangga, apapun dicapai segala macam gitu ya. Ternyata sudah sampai atas, ternyata ini bukan aku mau, ini bukan aku yang mau gitu ya. Seperti itu. Jadi, yuk ini mumpung akhir tahun belajar refleksi diri, apa sih yang sebenarnya paling penting dalam hidup Anda, apa yang, eee, prioritas Anda juga yang paling penting dan apa yang ingin Anda apa yang ingin teman-teman kenang dari Anda, gitu ya. Oke. Nah, jadi refleksi diri itu apa sih sebenarnya gitu? Refleksi diri itu mungkin teman-teman bisa lihat ini, kalau secara teori ya refers to examination, contemplation, dan analisis pikiran, feelings, dan action ya. Pikiran, perasaan, dan tindakan kita gitu ya secara teori gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya memeriksa? Memeriksa jadi ada 3 tahapan yang memeriksa tindakan untuk melihat sesuatu dengan lebih dekat atau cermat. Terus merenungkan, orang bilang contemplation, tindakan berpikir secara mendalam gitu ya terhadap, sebenarnya tujuannya apa sih untuk mendapat pemahaman tentang diri sendiri. Lalu menganalisis
tindakan ini mempelajarinya atau memeriksanya secara detail untuk menemukan atau memahami lebih lanjut terhadap masalah itu. Jadi refleksi itu bisa dilakukan kapan aja dan untuk situasi apapun gitu. Nggak saat kita dalam situasi yang menurut kita kayaknya berat banget, enggak. Hal yang kecil juga bisa jadi bahan refleksi gitu ya. Kenapa kita perlu refleksi? Yang pertama adalah kalau kita refleksi kita lebih paham tentang diri sendiri. Lebih paham tentang diri sendiri, apa yang kita inginkan, apa kelebihan kita, apa kelemahannya kita, apa yang bikin kita happy. Nah, otomatis kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional dan lebih gampang untuk apa ya namanya, balik lagi kalau kita lagi down. Orang bilang resilient gitu ya. Nah, kalau kita udah resilient, udah bisa tahu kecerdasan emosional tinggi gitu ya, kita bisa lebih meningkatkan pembelajaran dan produktivitasnya. Bisa juga meningkatkan motivasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Dan yang terutama, kita bisa menyelaraskan tujuan. Tujuan kita, dan kalau ngambil keputusan itu nggak yang buru-buru gitu ya, udah bener atau belum, kayak gitu. Gitu. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ini siapa? Ayo, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, Bill Gates. Good, ya benar, Bill Gates. BG, bodyguard. Papa Bill, ini akrab banget papanya ya. Yes, Bill Gates. Pasti udah paham ya. Ya ini siapa sih Bill Gates? Ada yang tahu nggak teman-teman, dia ternyata punya kebiasaan. Kita bilangnya, ada yang tahu nggak? Ada yang mau nebak nggak? Dia apa kebiasaannya? Apakah ada yang tahu nih kebiasaannya Bapak Bill Gates? Charity, ya selain charity jogging, cuci piring. Enggak, dia ada mesin cuci. Ada mesin cuci piring, senyum, baca buku, menulis jurnal. Semedi, yes, menulis jurnal, semedi baca buku. That's right. Benar sekali yang dikatakan Kak Ajis, Kak Suhendi, dan Kak Adiatma. Yes, Bill Gates punya think week. Jadi, dalam setahun, dia punya istilahnya kita bilang tuh think week-nya. Jadi dalam 2 kali dalam setahun, dia pergi ke lokasi rahasia yang terisolasi di pegunungan. Ya, dia nggak bawa gadgetnya, dia nggak bawa pengasuhnya atau nggak bawa mbak gitu ya. Dia tinggal sendirian di sebuah cabin gitu ya. Jadi kalaupun masak ada yang bawain makanan sih gitu ya, tapi dia siapkan waktu dalam 2 kali setahun itu, seminggu dia beneran menyepi gitu. Dia terasing dari keluarga, rekan kerja, internet, sosial media, dan telepon ya. Jadi dia bawa sebuah kotak besar isinya buku-buku tentang topik tertentu gitu. Terus dari situ dia melakukan pemikiran yang mendalam, apa yang bisa dilakukan. Nah, salah satu hal yang dia ciptakan dari Think Week ini gitu ya, dia kalau nggak salah itu bikin salah satu apa ya, platform apa gitu. Nah, dia berhasil kayak, yang sekarang mendunia lah begitu. Jadi intinya tuh kayak dia benar-benar melepaskan semua dari distraksi luar gitu ya, dari mungkin gangguan, dari keluarga, dari teman, dari device, dari semua mungkin meeting-meeting apapun, dan dia mengisolasi dirinya, membaca buku, lalu tadi melakukan berbagai macam, menulis jurnal dan lain-lain, kayak gitu. Tapi untuk hamba korporat seperti kita tidak mungkin ya. Apakah mungkin seminggu hilang dicariin ya, seminggu hilang di WhatsApp? Nggak mungkin ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa melakukan kayak Bill Gates Think Week gitu ya, tetap harus luangkan waktu ya, nggak usah seminggu juga gitu, takutnya takutnya habis seminggu hilang di ini kali, dicari nama polisi, sangkain hilang ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu nggak bisa melakukannya, kamu bisa melakukannya itu kapanpun dan tapi harus kayak meluangkan waktu ya. Entah tadi betul kata Kak Zahra, Sabtu atau Minggu, 2 hari aja. Tapi yang Bill Gates lakukan membaca buku, lepaskan dari device gitu ya, mungkin device-nya itu harus di, apa namanya, mute gitu ya. Jadi, email segala macam turn off the notification gitu ya. Nah, coba pas koperasi aja diminta masuk, Kak. Kak Saida, sedih deh. I love you. Semoga sehat ya, gitu ya.
Jadi, lagi ke toilet suka dicariin anak, bener, apalagi punya anak kecil ya. Nah, tapi tetap harus luangkan waktu, jadi nggak harus Sabtu Minggu, nggak harus seharian, tapi luangkan waktunya, mau sejam, 2 jam, tapi untuk refleksi diri. Nah, caranya macam-macam sih, ada yang kita bilang itu refleksi misalnya dengan, digital. Digital itu dengan kayak dengerin, kita kita kadang udah nggak terbiasa dengan tulisan tangan, kita udah ngetik. Ada juga yang males ngetik, kita ngerekam. Ada yang misalnya kita bikin video, kayak lagi rame-rame gitu ya, kayak sekarang misalnya kayak zaman dulu tuh, Marsyanda dia bikin video, terus ternyata di-upload, itu kayak boleh, itu nggak usah di-upload, dibikin video aja dulu. Marah-marah, misu-misu apa yang diinginkan, itu bentuk digital kan ya. Dan ada juga yang menulis tangan, bikin jurnal tadi, journaling. Ada yang dengan diskusi atau verbal, gitu ya. Nah, kalau saya biasanya paling cocok sama verbal atau diskusi sama orang, biar saya nggak, overthinking, karena tipe-tipe overthinking kayak saya ini butuh teman diskusi, gitu. Nah, ada juga yang memang butuh ke alam, butuh grounding, butuh earthing untuk sebenarnya tahu apa yang dia inginkan, gitu. Nah, jadi, nggak perlu kayak Bill Gates, teman-teman, tapi cari sesuai dengan preferensi dan waktu yang memang kalian bisa. Gitu ya. Nah, sekarang tadi udah tahu tipenya. Terus gimana, Kak? Apa yang bisa saya lakukan gitu ya, tekniknya gimana? Aku akan share tekniknya di sini. Yang biasa kita lakukan sebenarnya untuk teknik refleksi diri ini biasa kita lakukan kalau, saya mungkin ngobrol sama, member yang butuh coaching gitu ya. Sebenarnya kan mereka sebenarnya butuh refleksi diri gitu ya, butuh refleksi. Jadi, kita sebutnya 3H refleksi diri ya. Heart, and hand. Jadi pikiran, emosi, sama tindakan. Teman-teman bisa tanyakan pada diri sendiri, apa yang terjadi? Misalnya dalam situasi tertentu, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kapan itu? Di mana? Siapa? Saya sama siapa saat itu? Apa yang terjadi? Bagaimana? Gitu. Terus apa yang terlintas di pikiran Anda saat kamu merasakan hal itu? Ini kita bicara head dulu ya, pikiran gitu ya. What? Apa yang terjadi? Lalu udah gitu kita bisa tanya sama diri sendiri juga, apa emosi yang saya rasakan saat itu? Apalagi? Apalagi? Karena ada satu emosi yang mungkin sebenarnya kalian nggak mau nyebutin, malu, udah judgement diri sendiri. Seberapa intens sih emosinya? Apa yang dirasakan di tubuh saya? Sakit yang mana? Yang mana yang paling sakit? Apa mungkin pinggang, dada, kepala? Di mana yang saya rasakan? Terus apa reaksi saya saat itu? Gitu. Jadi ketika, dalam situasi tertentu, ini adalah hal yang, apa ya namanya, hal yang bisa kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, gitu ya. Nah, pertanyaan ini biasanya mungkin, atau emosi-emosi ini biasanya yang tampil di permukaan, orang kita bilang di puncak gunung es. Kadang-kadang kita berperilaku itu, apa ya, berperilaku itu misalnya kita marah terhadap situasi ya. Perilaku kita mungkin jadinya ngambek sama orang, nggak mau ditelepon, nggak mau jawab atau apapun itu reaksi saya waktu itu misalnya kayak gitu. Tapi ternyata di dalam diri Anda, di bawah gunung es itu kalian merasakan hal yang lain. Nah, itu pentingnya kalian juga bertanya 3 hal ini. Di bawah gunung es ini sebenarnya kalian coba deh jujur pada diri sendiri, kenapa saya merasa itu? Apa artinya hal tersebut bagi saya? Gitu. Karena setiap orang itu punya belief masing-masing, punya dasar keyakinan yang berbeda, ya enggak? Misalnya kalau, ada orang yang misalnya kalau orang pacaran gitu ya, eee, ada yang nggak ditelepon, seharian nggak apa-apa, nggak marah gitu. Ada yang nggak ditelepon sehari aja marah gitu, kan beda-beda. Tapi karena di pikirannya dia punya belief tertentu, orang yang kalau sudah berhubungan harusnya harus komunikasi terus. Tapi ada orang yang punya belief kalau selama dia, apa namanya, berpikir kayaknya, ya udahlah, good news is bad news menurut saya kalau misalnya dia ngehubungin berarti dia baik-baik aja. Gitu ya. Jadi orang punya belief beda-beda. Jadi sebenarnya kita tanya dulu sama diri sendiri, apa yang membuat saya merasa seperti itu? Kenapa?
apakah jangan-jangan pengalaman ini memicu ingatan akan situasi serupa? Jadi mengungkap pola berulang, gitu. Sebenarnya misalnya kayak, oh rasa marah ini bukan karena nggak ditelepon, tapi saya nggak suka kalau diabaikan, karena waktu kecil mungkin saya suka diabaikan, gitu ya. Benar berulang, yes. Jadi tanyain dulu sebenarnya, kenapa kalian ngerasain ini? Apakah emosi ini yang sebenarnya bikin saya nggak nyaman, gitu ya. Mungkin bukan perlakuannya yang nggak nyaman, tapi emosinya saya nggak suka loh emosi ini, saya nggak suka diabaikan. Nah, terus what's next? Tindakan. Apa yang bisa saya putuskan? Saya takut suami kerja karena kebiasaan ditinggal. Yes. Kadang rasain takut ditinggalnya ya. Takutnya gitu ya. Nah, nilai utama sebenarnya terus ngapain? Bisa apa saya? Nilai utama atau jadi kita tuh kayak apa yang bisa kita lakukan atau what's next itu biasanya apa yang penting? Tanyakan pada diri Anda, apa yang penting bagi saya ketika dalam situasi ini? Apa yang benar-benar saya inginkan? Gitu. Ini kaitannya sama value Anda, kaitannya sama priority Anda. Gitu ya. Jadi tindakannya lebih terarah. Gimana saya dapat merespon dengan cara yang selaras dengan nilai saya? Apa yang penting? Apa yang bisa saya tinggalkan? Gitu. Gitu kan. Kalau saya sudah merasa sangat sedih kan minta suami penuh tinggal cinta dulu baru bisa kerja. Iya, boleh. Jadi biar mengurangi konflik ya. Yang pasti itu. Jadi kadang kita tahu sebenarnya kenapa sih kok saya gampang baper kalau suami pergi kerja gitu. Ternyata bukan cemburu, bukan apa, cuman perasaan nggak ingin ditinggal mungkin ya. Karena dulu mungkin di rumah orang tua bekerja atau apa, jadi saya merasa sendirian. Perasaan lonely itu gitu ada. Gitu. Jadi kita kenali dulu sebenarnya apa sih yang kita rasain. Gitu. Cukup jelas? Kita bisa mungkin ini ya, latihan mungkin ya, kita lihat ya, kita latihan coba kita biar biar lebih sedikit jelas gitu ya, kita prakteknya. Ini teman-teman pasti pernah ada dalam situasi ini, ya. Saat mendapat feedback yang membuat teman-teman patah semangat. Coba kalian ingat, boleh dicoret-coret di kertas gitu ya, bagaimana situasinya saat itu, sama siapa kamu, kapan, apa rasanya, apa reaksi kamu saat itu, ya. Jadi saat itu misalnya kata-kata apa yang kamu ingat, yang sampai sekarang kamu nggak bisa lupa. Apa yang terlintas? Saya kasih waktu mungkin 5 menit ya, boleh teman-teman coret-coret. Kalau saat dapat feedback yang membuat patah semangat, kapan? Saat itu sama siapa? Ada kata apa yang yang kamu ingat, yang sampai sekarang kamu nggak bisa lupa mungkin. Lalu apa yang terlintas di pikiran pada situasi tersebut? Apa yang kamu rasain? Saat itu reaksi kamu gimana? Oke? Mungkin 3 menit aja ya, masa lama-lama ya. Silakan. Saya udah tulis, terima kasih Zahra. Ya, orang tua meninggal, jadi udah di rumah sama kakak sama pembantu. Iya. Jadi rasanya ada rasa sepi gitu ya Zahra ya. Saida, peluk Saida. Jangan nangis dong. Nangis aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nangis itu perlu ya. Nggak apa-apa dong. Nangis aja. Yes. Memang kalau ngeliat muka saya bawaannya pengen nangis ya. Diem aja. Cuma mikir, oh ya udah kerjain yang lain. Saking malas nanggepinnya, ntar dia juga butuh aku. Pakai hahaha gitu ya. Nggak ang-ang-ang ya Kak.
Oke, diem aja ya. Yang dirasain apa? Kak Ovi mungkin yang dirasain apa, Kak Ovi? Males? Tersinggung? Ada yang mau share lagi? Mungkin di bawah doa. Sebel, tapi lihat orangnya begitu jadi jarak. Oh, tabiat orangnya begitu, jadi jaga jarak aja. Ya, iya ya kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol perilakunya, tabiatnya, tapi kita bisa kontrol diri sendiri ya. Dengan tadi menjaga jarak, mengelola perasaan, refleksi diri juga dengan salah satu caranya. Gitu ya. Nah, mungkin pasti ada emosi dulu ya, tergantung case benar. Terus berpikir, lalu ambil tindakan positif supaya tidak berlarut-larut ke diri sendiri dan good. Jadi tindakan yang itu reaksi Anda saat itu ya. Dimaki-maki atasan, tapi karena sudah pernah kondisi hidup mati jadi tenang aja di bawah doa. Terima kasih Kak Ismu sudah berbagi. Pasti rasanya enak banget ya dimaki-maki atasan ya. Tidak ada satu orang pun menurut saya yang pantas dimaki-maki. Ya nggak sih? Ya apalagi yang lagi viral ya kemarin ya. Lagi rame di depan, terus dikatain bodoh gitu. Siapapun itu nggak pantas gitu ya. Walaupun dibilang bercanda, tapi tidak pantas. Gitu ya. Jadi berharap kita bisa memperlakukan orang-orang dengan baik ya. Gitu. Nah, mungkin izinkan saya kali ya share sedikit. Kalau teman-teman tadi ketika dalam situasi itu kan pasti semua emosinya meledak ya. Istilahnya semua kalian emosinya cukup intens. Ada yang marah, ada yang tersinggung, ada yang kesel, ada yang malu pasti. Malu sekali gitu ya. Misalnya kita posisikan kita kayak pedagang es teh gitu ya. Kenapa ya bisa terjadi gitu? Apa sih perasaannya? Marah, malu, tersinggung dan lain-lain gitu ya. Nah, saya pernah ada di posisi ini. Tapi di saat itu yang saya lakukan, saya ngangguk-ngangguk. Terima kasih buat feedback-nya. Terus waktu itu kalau saya ingat adalah uh, saya sudah bekerja, udah gitu target untuk diri saya sendiri, gitu ya kan. Setiap pekerja pasti punya KPI ya. Waktu itu KPI saya nggak tercapai, jadi ditantang nih, Mbak Rinda bisa nggak dalam 3 bulan ke depan memenuhi target Mbak Rinda, gitu. Sebenarnya feedback-nya bagus kok. Dia menantang saya gitu, menantang untuk apa ya, feedback yang diberikan bagus. Tapi kok saat itu saya marah ya, gitu ya. Kok saat itu saya marah? Apa yang saya lakukan gitu? Terus dikasih waktu 3 bulan, apa yang dilakukan saat itu, apa yang saya rasakan yang pasti saya marah dalam diri sendiri. Saya tersinggung gitu ya. Saya marah, saya merasa tidak berharga, saya merasa tidak dihargai juga gitu ya sebagai senior mungkin gitu. Lalu reaksi saya apa? Saya bilang, "Oke, saya pikirkan dulu ya. Saya mau nggak ngambil tantangan itu?" Gitu. "Saya pikirkan dulu ya," saya bilang. "Oke, saya pikirkan dulu dalam 3 bulan." Saya bilang gitu. Terus, karena tadi tipenya saya adalah tipe yang harus diskusi sama orang gitu ya, jadi saya kebetulan saat itu teman saya lagi latihan coaching. Jadi dia bilang, "Rinda mau nggak jadi coach aku?" "Oh, mau," gitu ya. Itu ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu, itu saya tanya, terus dia menanyakan hal-hal yang kebetulan dia latihan coaching, jadi dia bisa membantu saya untuk merefleksikan lagi gitu. Eee, "Sebenarnya apa sih yang kamu rasain?" Kata dia. "Marah, tersinggung, baper, nggak dihargain," gitu ya. Jadi tadi saya punya belief sebagai senior harusnya dihargain dong, gitu ya. Saya udah kerja sini lebih lebih lama gitu ya, misalnya kayak gitu dan lain-lain segala macam. Sebagai profesional, sebagai psikolog gitu, saya merasa kayak, "Saya nggak kompeten ya?" Gitu kan. Masa saya nggak bisa nggak bisa achieve KPI saya gitu ya. Masa sih untuk berapa jam doang saya nggak mampu achieve gitu. Nah, itu punya belief saya gitu ya, saya punya belief sendiri gitu. Jadi saya tanyakan juga pada diri sendiri, apa sih yang membuat saya ngerasa itu? Apa artinya hal itu bagi saya? Karena saya merasa umpan balik itu membuat saya merasa nggak dihargai tadi. Harga diri saya sebagai senior dan profesional terusik. Saya udah kerja keras, ekstra keras untuk mencapai target, tapi kok nggak tercapai ya? Apa yang nggak bisa saya lakukan sih? Apa salah saya?
Apakah saya nggak suka tantangan? Kenapa saya terusik dengan kata-kata tantangan? Gitu. Lalu saya tanya lagi, sebenarnya kamu ngerasainnya apa sih? Kenapa kamu harus marah dengan kata-kata tantangan? Kenapa kamu harus marah dengan, Mbak Rinda, 3 bulan lagi kita lihat hasilnya gimana. Mbak Rinda, sebenarnya apa yang bikin saya kepicu? Terus saya refleksi lagi teman-teman, ternyata saya sadar bahwa umpan balik itu memicu ingatan saya pada situasi serupa di masa lalu di mana saya ngerasa nggak mampu dan dibandingkan sama orang lain. Ya, yang mungkin saya dari kecil, bisa dibilang mungkin 3 bersaudara gitu ya. Saya anak tengah, selalu dibanding-bandingkan, "Oh Arinda, kakaknya ini ya, oh lebih cantik ya, itu dibandingkan ya. Oh adiknya lebih pinter ya, dibandingkan ya. Ternyata emosi itu yang saya nggak suka. Emosi dibandingkan orang lain dan saya harus bersaing. Saya nggak suka bersaing. Saya nggak suka dinilai untuk, kamu lebih bagus, kamu lebih jelek, dan lain-lain. Itu yang menurut saya nggak suka dan saya hindari. Saya berbagai macam jadi saya punya moto nih teman-teman, jangan ditiru ya, anak tengah spesial, benar, anak tengah itu resilient, bener ya. Jadi, saya tuh punya moto, kalau orang lain bisa, biar aja orang lain yang ngerjain, jangan saya. Itu moto saya, gitu ya. Jadi maksud saya bukan tipe yang maksudnya kayak kok sama coach. Yes, jadi nggak salah ya, ada orang yang misalnya kayak, ya kalau ada orang lebih bagus ya nggak apa-apa, mereka aja yang maju, saya nggak usah gitu. Jadi ya itu saya gitu. Ada orang yang punya moto, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Ya nggak apa-apa, itu normal gitu ya. Tapi saya juga punya value, saya nggak suka kompetisi, saya nggak suka dibandingkan, saya nggak suka bukan nggak suka disaingi ya, tapi saya nggak suka dibandingkan. Kalau persaingan is oke, tapi saya lebih nggak suka dibandingkan dan rasanya nggak nyaman dibandingkan itu. Dan, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, itu saya nggak suka. Jadi apa yang saya lakukan setelah saya refleksi diri, yang saya dapatkan adalah saya sebenarnya bukan bukan nggak suka tantangan. Karena misalnya kayak gini, "Mbak Rinda, webinar yuk, Mbak Rinda ngisi seminar yuk, Mbak Rinda nyobain ini yuk, nyobain ini." Saya bisa berada di sini karena saya suka tantangan. Maksud saya suka mencoba hal sesuatu. Mungkin kalau saya nggak nyoba berani untuk bicara di depan umum, dari tahun 2014, saya nggak akan bisa berada di sini sampai sekarang. Karena sebenarnya saya suka tantangan, tapi tantangan yang berasal dari diri saya sendiri, bukan target dari orang lain. Misalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman kalau ikut MLM atau ikut apapun, "Yuk, apa namanya, setelah Anda achieve segini, Anda bisa liburan ke Amerika." Nah, kalau saya nggak akan tertantang. Ya, dulu saya juga pernah ikut MLM, ya. Jadi saya nggak akan ikut apapun tantangan orang. Karena saya nggak suka ditantang. Saya lebih suka saya menantang diri saya sendiri. "Ayo Arinda, berani. Tapi ketika target dari orang lain, kamu harus mencapai segini bla bla bla, saya akan milih enggak." Itu value saya, gitu ya. Terus saya menyadari kalau saya nggak suka kompetisi, saya nggak suka dibandingkan. Lalu apa yang saya putuskan saat itu, belum sampai 3 bulan, dalam 1 bulan saya sudah bilang kepada lead saya saat itu, "Oke, saya tetap bekerja dengan peran yang berbeda, yang sesuai dengan kapasitas saya, yang tanpa target." Gitu. Jadi menurut saya itu win-win solution. Saya masih butuh uang ya, secara materi saya masih butuh, apa namanya, untuk, nonton konser ya, beli skincare dan lain-lain gitu ya. Jadi saya nggak mau kabur aja gitu ya. Saya tipenya, "Oke, saya masih tetap bertahan, tapi saya akan pilih role lain yang nggak pakai target. Is it okay? Apakah saya bisa? Is it possible?" Gitu. Jadi, bisa dibilang ini bentuk refleksi saya di tahun 2023 saya sadar, "Oh Rinda, ternyata kamu nggak suka target, kamu nggak suka kompetisi. It's okay. Cari yang sesuai dengan value kamu," karena value saya dan prioritas saya adalah saat itu anak-anak dan saya ingin dihargai, saya ingin bekerja dengan nyaman tanpa mengesampingkan anak-anak misalnya gitu. Apa caranya? Ya udah,
Cari role yang berbeda yang tidak pakai target. Kayak gitu teman-teman. Oke, Kak Ovi pernah diajak jadi mentor, tapi nggak mau, nggak bisa ngomong, nggak pernah nyobain. I'm not into this, jadi nggak usah dipaksain, it's okay. Tapi kadang-kadang butuh waktu. Kalau Kak Ovi tahu, Kak Ovi, saya waktu itu, saya orangnya itu pemalu banget. Tadi ya, terbiasa dibandingkan itu, jadi saya nggak nyaman di depan banyak orang. Ketika ada orang depan banyak itu, saya ngerasa semua orang ngeliatin saya, menjudge saya, menilai saya. Jadi pernah ketika saya kuliah, atau kalau presentasi, itu yang apa, kertas saya selalu pegang kertas gitu ya, kertasnya itu tuh bergerak begini getar, saking saya gemeternya, itu gemeter banget, itu saya ingat sekali, rasa takut itu, gitu ya. Sampai suatu saat, pelan-pelan caranya, jadi nggak langsung sendiri, awalnya itu berdua dulu sama teman, jadi bentuknya kayak MC, jadi nggak harus tampil terus yang lain lagi, jadi bentuk, kita belajar dari circle yang kecil. Jadi kalau di kuliah dulu di psikologi, kita harus present untuk jadi tester gitu ya. Jadi tester dulu buat anak-anak SMP, anak SMA nih. Jadi ini kelihatannya kecil-kecil nih ya, gampang gitu ya. Habis itu mulai PD-nya muncul, latihan public speaking. Dulu teman-teman, saya kalau ngomong belibet, cepet. Tandanya saya gugup. Terus saya latihan-latihan nafas. Ketika saya mau tampil, ini sampai sekarang, sampai hari ini saya jujur, saya cemas. Saya jujur. Ya, jadi orang bilang sehebat apapun, speaker, itu pasti menghadapi rasa cemas. Kenapa? Karena itu penting, menurut dia itu event-nya penting, gitu, ya. Wah, udah mau 1 jam, oke kita lanjut. Terima kasih Zahra. Nah, tipsnya yang pasti refleksi akan berhasil kalau kamu jujur sama diri sendiri. Kalau kamu merasakan emosi, tidak menghakimi, ya. Maksudnya gini, nggak menghakimi kenapa? Ini yang baru saya rasakan. Ketika salah satu, pekerjaan saya ternyata harus di apa namanya, di-cut gitu ya, nggak jadi deh Mbak pakai jasa Mbak Rinda. Yang emosi yang, saya rasakan adalah yang keluar malu, gitu. Tapi saya nggak menghakimi, kenapa saya harus malu? Nggak perlu malu. Kenapa saya harus baper? Ya nggak boleh boleh dong baper, semua orang boleh ngerasain itu, ya. Jadi jangan menghakimi semua perasaan yang muncul. Gitu ya. Jadi jujur pada diri sendiri, tidak menghakimi apapun yang muncul, ya. Harusnya umur 30 harusnya jangan baper lagi dong. Enggak, semua orang boleh merasakan itu. Lalu luangkan waktu refleksi dengan cara yang kamu suka. Ngobrol, alam, nulis, digital dan lain-lain. Gitu ya. Nah, tantangan umumnya ini yang kita lakukan, yang biasa bikin kita tuh jadi males, dia aja deh. Waktu yang kurang, gangguan dari luar, bingung mau mulai dari mana, takut mengkritik diri sendiri, dan perfeksionis. Ya nggak sih? Perfeksionis itu maksudnya gimana sih? Tunggu waktu yang tepat, malam hari, atau tunggu saya nanti ke Bali biar saya refleksi. Gitu ya. Atau tunggu saya nanti waktunya. Jadi jangan, mulai aja, nggak usah nunggu sempurna, nggak usah beli buku journaling yang bagus, tidak perlu nunggu sempurna, mulai sekarang, mulai dari hari yang kecil, jadwalkan waktu, minimalkan penggunaan gadget, gitu ya. Terus gunakan pertanyaan yang paling mudah. Misalnya kalau ini kan tadi pertanyaannya, mungkin ini slide-nya akan saya share ke teman-teman, bisa dapat gitu ya. Tapi kalau misalnya bingung kan, aduh apalagi apa pertanyaannya, apa yang ada di top iceberg, apa yang di ini gitu ya. Aku senang deh kakak-kakak semua di sini, apa namanya, terbuka, thank you ya. Jadi pertanyaan yang paling mudah, ada 3 sebenarnya. What, so what, and now what. What-nya itu maksudnya adalah apa situasinya, terus so what, terus kenapa? Kenapa kamu ngerasain itu? Now what, terus mau apa? Mau apa? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya waktunya pendek atau apa, 3 tanya tuh. What, so what, and now what. Terus apa? Apa, terus kenapa, terus mau ngapain. Gitu ya. Oke. Nah, kita tuh nggak belajar dari pengalaman, teman-teman, tapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Ya, semoga teman-teman di sini bisa merefleksikan pengalamannya, apapun itu, emosinya kenapa ngerasain itu, jadi bisa mengenal diri sendiri dulu.
Ya, apa yang kita suka, apa value kita, apa yang bikin kita nyaman, apa yang bikin kita bahagia, gitu ya. Oke. Nah, kalau dari skala 1 sampai 5 nih teman-teman, 5 berarti paling bersedia. Seberapa besar keinginan Anda untuk menjadikan refleksi diri ini sebagai kebiasaan? Yuk, ada polling tuh sudah oke, nice, keren. Ada yang di 5, terima kasih. Ada yang 3, masih bingung ya, nggak apa-apa. Kalau masih bingung, nanti boleh ngobrol. Paling enak memang kita mulainya itu ngobrol sama coach dulu. Terima kasih, ada yang 3, 4, 5 gitu. Alhamdulillah nggak jawab 1 ya. Coba saya jawab 1 bisa bisa nggak klik? Nggak ya? Nggak ya? 3, 4, 5, terima kasih teman-teman. Oke, ada yang 11 orang menjawab 3, 7 menjawab 4, 15 mostly hampir menjawab 5, keren. Semoga bisa ya, semoga bisa dirutinkan. Nggak harus kayak Bill Gates ya, minimal setahun sekali, minimal aja, atau 2 kali setahun, boleh, atau setiap hari, setiap malam boleh banget, ya. Ada yang daily reflection, gitu. Nanti tanggal 15 kalau nggak salah ada mindful reflection juga bisa ikut nanti, ada webinar. Tuh, oke, terima kasih buat jawabannya. Nah, tadi yang masih bingung nih, apalagi yang nomor 3 nih masih bingung ya, ngerasa seberapa besar keinginannya untuk menjadikan refleksi diri sebagai kebiasaan, mungkin masih bingung. Untuk yang jawab 3, sumber dukungan Anda tuh ada di sini, untuk tahu sebenarnya apa sih perasaannya. Di sini kalian teman-teman udah download aplikasi Naluri dong ya. Nanti cari tahu selengkapnya tentang kondisi mentalmu, gitu ya. Habis itu bisa jurnal suasana hati Naluri, bisa dilihat ya. Di sini ada 36 suasana hati untuk mengungkap perasaan Anda secara akurat, sebenarnya ngerasain apa sih, gitu ya. Mood kamu gimana sih, gitu ya. Ayo yang belum buka aplikasi Naluri, mulai dieksplor tuh ya, macam-macam ternyata. Lalu konsultasi one on one. Book konsultasi sama coach kamu atau sama psikolog siapapun konselor yang ada di Naluri untuk ngobrol, ya. Jadi kalau datang ke psikolog itu nggak harus dalam kondisi mental tidak baik-baik aja, cuman pengen diskusi aja boleh banget. Itu kita senang banget diajak diskusi. Salah satu refleksi saya ketika saya diskusi sama salah satu member saya adalah saya menemukan ternyata privilege itu, salah satu privilege itu adalah freedom to choose, langsung yang gitu. Itu saya dapat refleksi dari orang lain ketika diskusi. Iya ya Mbak, ternyata bebas untuk memilih itu adalah privilege, gitu, ya. Nah, bisa, bisa juga, cari listen-nya di aplikasi ataupun di website Naluri ya, tentang, mental health atau segala macam, gitu. Nah, sebelum kita, lanjut sebelum ke sesi Q&A, mungkin teman-teman saya mau nanya, soal gitu ya, ini kan, workshop ini atau webinar seperti ini, teman-teman itu lebih senang ada di hari apa sih? Jika kami mengadakan workshop selama 4 jam nih ya, hari apa sih yang teman-teman lebih suka? Oh, ada yang jawab Senin, Jumat. Oke, mana yang lebih banyak nih? Jumat bukannya lebih jadi ini ya, apa namanya, kadang-kadang ada yang bawaannya santai gitu. Dan lebih suka pagi atau sore? Kalau saya sih orang pagi ya, kalau sore bawaannya ngantuk ya nggak sih? Atau pagi lebih sibuk kali? Gitu ya. Untuk harinya apa yang Anda pilih? Apakah Anda lebih suka diadakan pagi atau sore? Oh, sore suami pulang. Oh, thank you. Aduh, aku senang lihat chat di sini, teman-teman pada sharing sama sesama teman-temannya. Terima kasih ya Zahra. Iya, Ovi juga ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita belajar gitu. Nah, sebelum kita ini kebetulan aduh, mohon maaf sekali waktunya 1 jam mungkin tidak bisa apa namanya, tidak bisa masuk sesi Q&A gitu ya. Tapi saya minta tolong buat teman-teman untuk memberikan feedback, di kolom ini, tolong berikan feedback, bagaimana hasil apa namanya, penilaian teman-teman terhadap sesi webinar kita kali ini. Semoga kalau misalnya feedback yang bagus kita akan adakan lebih banyak gitu ya, atau saya hadir lebih sering.
Oke, terima kasih buat feedback-nya. Mungkin sambil menunggu juga boleh, kita akan, mungkin, Cesi kita kasih waktu 5 menit lagi tambahan kalau ada yang mau tanya kali ya? Is there someone want to ask maybe? We will give, 5 minutes. Is it okay, Cesi? Oke, saya kasih waktu 5 menit kali sambil ada yang mau tanya boleh. Tips cara milih partner diskusi. Kalau saya carinya orang yang tidak judgement, ya, gitu ya. Orang yang tidak judgement, yang kamu percaya tidak akan terapin, tidak akan terapin, tidak akan cerita ke orang lain dan tidak judgement. Maksudnya gini, ketika kamu cerita, "Oh, harusnya kamu ini dong, harusnya itu," udah judgement. Tapi orang tuh mau listening kayak, "Oh, oke, saya paham." Gitu. Tapi kalau belum ketemu, boleh ke coach. Sekarang, life coach, career coach, apapun itu banyak. Cari, boleh banget ke coach. Atau di apa, di aplikasi naluri chat sama coach, gitu ya. Oke. Nah, semoga membantu ya. Terus ini, kalau mau personal, konsul personal caranya bagaimana ya, Kak? Kalau Kak Ovi, sudah download aplikasinya, di aplikasi itu nanti Kak Ovi bisa, download, maksudnya bisa bisa langsung booking, bisa pilih siapa, mau ngobrol sama siapa, atau di chat-nya juga sama nanti nanya sama, mental health coach-nya bilang, "Kak, saya mau konsultasi dong, kita kapan nih ada waktu?" Misalnya gitu. Jadi dia download aplikasi dan bisa juga nanti di perusahaan Kak Ovi sendiri tanya, "Ada nggak sesi onsite consultation atau online consultation sama psikolognya?" Ya Kak Ovi ya. Cara terapin bodo amat gimana Kakak? Terapin bodo amat itu gini, kalau saya caranya adalah, apa yang tidak bisa saya kontrol gitu, itu saya berusaha atau gini, apalagi terutama gini ya, selama dia tidak menghidupi saya, bukan donatur pada hidup saya ya, saya tidak bergantung hidupnya pada dia, saya nggak akan mendengarkan apa opininya dia. Jadi opini yang saya dengar cuman orang yang sayang sama saya, orang tua saya misalnya ya, yang menurut saya benar gitu ya, tapi kadang-kadang pun ada yang nggak saya dengerin semuanya gitu ya. Tapi tadi kalau kita punya value, kalau kita punya goals, itu kita akan lebih gampang fokus dan nggak ikutin orang. Jadi kita akan bodo amat sama hal-hal misalnya kayak gini nih, ini lagi rame apa sih? Oh iya coklat Dubai, ya gitu ya. Even saya merasa itu saya nggak suka makanan coklat, saya nggak merasa harus memenuhi standar orang yang dengan upload di sosial media harus beli coklat Dubai, jadi saya bodo amat. Karena menurut saya itu bukan value saya, gitu. Jadi find your value, find your goals, dan kamu bisa fokus sama, eee, plan kamu, sama fokus sama, tujuan kamu. Nah, pelan-pelan kamu akan jadi lebih bodo amat sama satu, motonya adalah selama dia nggak menghidupi saya nggak akan dengar pendapat dia, gitu. Semoga membantu ya Kak Saidah ya, gitu. Bagaimana cara berdamai dengan kesalahan di masa lalu, coba let it go dan move on dan berpikir what goes next, tapi perasaan bersalah. Nah, kenapa kalau berdamai itu dengan kesalahan itu maksudnya gini, kita ingat-ingat kesalahan kita itu kadang-kadang wajar, sebenarnya wajar kok, gitu ya. Cuman jangan-jangan ada emosi yang belum selesai. Misalnya kayak tadi, perasaan bersalah, sedih, kesal pada diri sendiri. Ini coba deh direfleksi lagi, apa sih yang bikin kamu merasa bersalah? Apakah jangan-jangan ada emosi yang berulang? Gitu ya. Karena ketika kita pengen, move on gitu ya, ketika kita merasa itu kita mau bodo amat, itu benar-benar emosinya itu kita lepas, gitu. Sebenarnya gini teman-teman, emosi itu, kita itu punya kendali terhadap emosi, otak kita tuh punya kendali terhadap emosi, gitu ya. Jadi kita mau simpen rasa sedih, itu bisa. Kita mau buang juga bisa. Ibaratnya gini ya, kamu mau simpannya sampai kapan nih rasa salahnya? Misalnya gitu ya, misalnya gini deh, kamu pegang rasa emosi itu dengan rasa emosi kuat banget. Terus kamu tanya sama diri sendiri, kamu mau simpan sampai kapan? Lebih enak nyimpan atau lebih enak buang? Bisa nggak buang? Kalau bisa buang, mau buang kapan? Sekarang. Ayo sekarang buang. Lepas tangannya. Lepas. Bisa nggak dilepas? Gitu.
Tapi emang butuh pelan-pelan. Segala emosi itu punya layering, ya Kak Eva ya. Jadi kita harus tahu dulu lepasnya satu-satu. Emosi sedih dulu, emosi salah dulu, emosi kesel dulu. Yang mana dulu yang mau dilepas? Ya, nanti bisa juga bikin konsultasi sama psikolognya atau sama mental health coach biar untuk melepas itu ya. Semoga membantu Kak Eva. Oke, Kak Arinda, aku izin bertanya, apakah orang yang memiliki gangguan mental dapat mengenal dirinya sendiri lebih baik, gitu ya? Apakah orang yang memiliki gangguan mental dapat mengenal, nah gangguan mental itu beda loh sama orang yang punya penyakit mental. Kita tahu dulu nih, ini gangguan mental, penyakit mental nih. Nah, kalau gangguan mental kita itu punya kecenderungan untuk bisa mengenali sebenarnya kita tuh lagi gangguan mental tuh bentuknya kayak depresi, burnout, cemas ya, panic attack dan lain-lain gitu ya. Kalau sakit mental atau istilahnya penyakit mental itu udah kayak bipolar disorder misalnya atau NPD dan lain-lain gitu. Nah itu beda dulu. Kalau punya gangguan mental, insya Allah bisa. Nah kalau punya penyakit mental, kalau misalnya nggak dibantu sama orang lain, mungkin dia nggak bisa. Dia harus dibantu. Gitu ya. Jadi apakah orang yang memiliki gangguan mental dapat mengenal diri sendiri lebih baik? Tentu bisa, tapi harus dibantu. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Zahra. Ada lagi Kak yang belum mungkin? Oh, ada pertanyaannya ya? Oh, ini udah berdamai, pesona, tips cara. Oke, udah semua nih, alhamdulillah. Oke. Oke. Boleh lagi diberi feedback ini masih ada 63 orang, masih ada baru 23% nih yang ngasih feedback, boleh nggak ditambah lagi? Biar setelah kita kasih feedback, nanti kita akan kirim handout-nya. Ya. Hmm. Nanti kita akan kirim handout-nya, boleh nggak nambah lagi nih, kasih feedback. Feedback Anda sangat membantu. Terima kasih. Buat teman-teman yang 63 orang hari ini, aku senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua dalam sesi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mau follow akun, aduh jangan di-follow. Isinya itu receh, tidak memotivasi. Nanti aku bikin ya akun yang memotivasi. Terima kasih Zahra untuk ininya. Tapi aku bener, akunku tuh private karena itu receh banget ya, isinya misu-misu gitu. Jadi kayak, aduh ini kayak ada perasaan kayak beban nih kalau nggak bisa memotivasi ya sebagai psikolog gitu. Cuman ya udah nanti aku akan bikin akun IG yang lebih proper ya. Hubungi. Zahra dari mana sih Zahra kalau boleh tahu? Dari kantor mana nih? Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah feedback. Oh, nggak dari kantor mana-mana, Kak. Dari naluri jangan-jangan. Oh, aku IRT. Kamu tahu ininya. Ih, makasih. Makasih loh, Zahra. Jangan bilang aku IRT aja dong. Aku IRT dengan percaya diri, nggak pakai aja. Ya, IRT itu sesuatu, ya. IRT itu hebat. Oke, sama-sama Zahra. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin udah kita lewat ini sesinya lebih dari 10 menit. Terima kasih sharing-nya sama-sama Kak Ismu, semoga bermanfaat hari ini. Jangan lupa ikuti Instagram-nya yang di Naluri Live juga jadi tahu nih mau, apa namanya, ada webinar apa lagi, webinar community-nya tanggal 15 kalau nggak salah ada webinar tentang mindful, cuman sayangnya pakai bahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman pengen tahu, pengen ikut, nggak apa-apa, ikut aja ya. Nanti diumumkan di Naluri IG-nya. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya senang sekali diberikan motivasi sama Kak Zahra, Kak Ismu, Kak Saidah, apalagi ini baik banget nih. Terus siapa lagi nih? Aduh, Kak Saidah, Kak Ovi, Kak Eva, pertanyaannya banyak banget deh. Begitu tadi ada Pak Fitri dan lain-lain. Aku senang banget. Aku tidak merasa sendiri. Aku senang sekali. Aku merasa fulfill, hatiku hangat. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Kak Siti, Kak Adetnya, Kak Adiatma. Oke.
Thank you.